saya Kriswanita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan. Loh, lari kemana ya cairan dalam telurnya? Nah, kira-kira bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja nih? Nah, akan saya sebutin. Yang pertama di sini ada air, yaitu air biasa, terus ada air gula dan juga ada air garam. Selain itu, yang kita butuhkan ada juga sebagai telur, ada 3 butir telur, kemudian ada tusuk gigi atau boleh juga pakai lidi kalau misalnya kalian gak ada tusuk gigi. Kemudian ada sedotan kecil yang udah kalian kasih skala, yang paling bawah ini dimulai dari skala 0, 1, 2, 3, 4 berupa sentimeter. Kemudian ada juga HP. Sebenarnya kita pakai stopwatch, karena saya nggak ada stopwatch, kita boleh pakai HP aja untuk menghitung waktu. Kita langsung mulai aja. Langkah pertama, kita harus mempersiapkan telurnya dulu nih. Gimana sih cara persiapan telurnya? Nah, pada bagian bawah ini atau bagian yang lebih datar, ini kita nanti harus kita bolong dulu nih. Tapi yang dibolong cuman bagian cangkang kerasnya aja. Jangan sampai bagian dalam atau selaput putih dalam telurnya itu jangan sampai pecah ya, ataupun sobek. Nah, kemudian selain itu di bagian yang lebih runcing ini nanti kita harus masukkan sedotan ini ke dalamnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah berhasil melakukannya, teman-teman akan menghasilkan telur yang kayak gini nih. Nih, dia tidak berlubang ya teman-teman. Dia juga nggak sobek sedikit pun. Terus kita langkah selanjutnya adalah kita harus memasukkan apa tadi teman-teman? Nih, kita harus memasukkan ini ke dalam telurnya. Nah, kalau teman-teman udah berhasil, kalian akan mendapatkan hasil kayak gini. Nah, karena tadi kebetulan aku melubanginya di bagian sini tuh agak lebar, jadinya di bagian atasnya aku kasih lilin nih biar cairannya nanti itu nggak keluar-keluar atau tumpah-tumpah. Nah, setelah itu kita masukkan masing-masing telur ini ke dalam masing-masing wadah yang udah ada isinya. Yang pertama tadi ada air, yang kedua ada air gula, dan yang ketiga ada air garam. Nah, kita melakukan eksperimen ini selama 30 menit. Untuk setiap 5 menitnya kita harus mencatat perubahan tinggi ataupun perubahan volume yang terjadi pada sedotan yang udah kita kasih skala ini. Kayak gitu ya teman-teman. Kita mulai dulu nih. Oke, mari kita mulai. Ada 1. Nah, kita masukin. Kita cuma tinggal mengamati nih selama 30 menit. Kita bisa lihat nih untuk 5 menit yang pertama nih, dari ketiga telur ini yang paling cepat mengalami kenaikan itu yang menggunakan air biasa nih. Bisa dilihat nih, dia udah mengalami kenaikan sampai di titik ini nih untuk 5 menit pertama. Sedangkan untuk yang air gula maupun air garam, dia masih belum mengalami kenaikan sama sekali nih teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa ngeliat nih, sekarang ini dia juga udah mengalami perubahan lagi nih ketinggiannya nih. Nah, ini sekarang kebetulan udah di menit ke-10 atau 5 menit yang kedua nih. Untuk yang kedua dia udah naik sebanyak 1 cm. Karena kita tadi udah kasih skala, dia ketinggian air untuk yang air biasa ini dia mengalami kenaikan sampai ke 1 cm. Sedangkan untuk yang air gula, dia ternyata juga udah sampai di 1 cm nih teman-teman. Sedangkan untuk yang menggunakan air garam, ternyata yang naik itu adalah kuning telurnya. Mungkin tadi karena efek, mungkin dia ketusuk bagian kuning telurnya, jadi kuning telurnya yang mengalami kenaikan. Nah, tapi dia belum ada 1 cm teman-teman untuk menit yang ke-10. Nih, kita kasih tanda dulu ya teman-teman. Nah, yuk kita melanjutkan pengamatannya sampai ke menit ke-30. Teman-teman bisa lanjut nih mengamati lagi nih untuk menit ke yang 15 atau 5 menit untuk yang ketiga. Bisa dilihat nih, ternyata yang paling tinggi itu yang berasal dari air gula. Dia udah mengalami kenaikan sampai ke skala 2 cm teman-teman. Sedangkan untuk yang air biasa, dia mungkin sekitar di 1,5 cm, karena dia ada di tengah-tengah antara skala 1 dengan skala 2. Sedangkan untuk yang dari air garam sendiri, karena yang mengalami kenaikan tadi itu cairannya berwarna kuning, jadi teman-teman bisa mengamati lebih jelas ya, dia udah mendekati skala 2 nih, mungkin sekitar 1,7 atau 1,8 nih teman-teman di sini. Yuk kita kasih skala dulu nih.
Ya, yuk kita harus terus mengamati perubahannya ya teman-teman. Nah, untuk yang menit ke-20 kita bisa lihat untuk yang menggunakan air biasa dia mengalami kenaikan sampai ke skala 2 cm, sedangkan untuk yang menggunakan air gula dia mengalami kenaikan sampai ke skala 3 cm, sedangkan untuk yang menggunakan garam dia ada di antara 2 dan 3, sekitar 2,5 teman-teman. Yuk kita lanjutin lagi sampai ke menit 30. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, untuk 5 menit yang terakhir nih, yaitu menit ke-25, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Untuk yang air biasa dia ada di antara 2 sampai 3, tapi kayaknya dia ada di sekitar 2,7 atau 2,8. Sedangkan untuk yang air gula dia ada di skala 1, 2, 3, ada di skala 4 teman-teman. Kemudian untuk yang air garam sendiri dia ada di skala sekitar 3,5 nih. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman perbedaannya. Nah, ternyata waktu kita udah selesai ya teman-teman. Yuk kita lihat hasil akhirnya seperti apa nih. Nah, untuk yang menggunakan air sendiri kita bisa lihat di sini nih. Di sini ada di sini nih. Di sini kita bisa lihat dia ada di skala berapa ya teman-teman nih. Bisa kita hitung dulu nih ya. Pertama ya 1, 2, 3. Oh, dia ada di skala antara 3 sampai ke 4. Berarti dia ada di sekitar skala 3,5 atau 3,4. Nah, kemudian yang menggunakan air gula dia ada di skala 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia mendekati skala 5 atau sekitar 4,8 mungkin ya teman-teman kalau kita hitung pakai penggaris. Kemudian untuk yang menggunakan air garam sendiri, dia sukanya lari-lari deh teman-teman. Nih, kita bisa lihat nih teman-teman nih. Dia ada di skala berapa ya? Yuk kita hitung dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia juga mendekati skala 5 nih, tapi dia lebih rendah daripada yang menggunakan air gula. Mungkin ada di sekitar 4,5 atau 4,6 ya teman-teman. Nah, segini dulu nih teman-teman percobaannya. Di sini kita kasih pembahasannya. Kenapa sih mereka kok bisa sampai terjadi perbedaan tinggi cairan ataupun larutan yang ada di dalam pipa sedotan ini. Nah, dari hasil percobaan tadi nih yang kita menghasilkan data kayak gini. Data kayak gini. Nah, itu tuh sebenarnya punya prinsip utama dari osmosis. Jadi osmosis sendiri itu merupakan perpindahan zat pelarut dari konsentrasi yang lebih rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran semipermeabel. Nah, di sini membran semipermeabel yang kita maksud itu adalah yang bagian putih dari telur ini loh teman-teman, yang warnanya putih ini. Nah, dia ini kan sebenarnya tuh dia punya fungsi sebagai membran semipermeabel kayak gitu teman-teman. Nah, terus kenapa sih kita melakukan percobaannya menggunakan air biasa, air gula sama air garam? Nah, ini itu untuk membedakan mana sih sebenarnya larutan mana yang dia itu lebih konsentrasinya lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dari situ kita bisa lihat nanti kayak tadi nih, kita kan jadi tahu nih tadi ada perbedaan tinggi pada skala yang kita dapatkan dari masing-masing perendaman telur pada masing-masing air yang kita gunakan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya teman-teman boleh lihat ada di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih.